Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim yang Allah sebutkan dalam surat Luqman. Faedah yang kedua adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam memaksiati sang pencipta. Ini faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Luqman yang Allah sebutkan dari surat Luqman. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh kita taat. Haram hukumnya taat. Dan ini diambil dari surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya." Artinya, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan selainku, dengan apa-apa yang kamu tidak mengetahui, tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan ma'ruf, dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Ayat ini, surat Luqman ayat 15 ini, turun kepada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Unzilat fiyya hadhihi al-ayah." Ayat ini turun kepadaku. Yakni, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan dengan apa-apa yang tidak ada pengetahuan, dengan apa-apa yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka janganlah engkau menaati keduanya. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Kuntu rajulan barran bi ummi." Aku adalah seorang yang berbakti kepada ibuku.
Qalat, ia berkata, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ma hadha alladhi araka qad ahdathta. Jadi ibunya berkata kepada Sa'ad, saat masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ibunya bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, agama baru apa yang kau peluk ini aku lihat? La tada'anna dinak, la tada'anna dinaka hadha, aw la akulu, wa la ashrabu hatta amut. Fatu'ayyaru bi, fayuqal, ya qatila ummih. Engkau tinggalkan agama engkau, atau aku tidak akan makan, tidak akan minum, sampai aku mati, sehingga kau dicela oleh orang dengan sebab ini. Sehingga orang berkata kepadamu, wahai pembunuh ibunya. Ya. Jadi di antara akhlak jahiliyah dulu itu ada satu sisi akhlak yang bagus, ya, tidak semuanya jelek. Di antara akhlak jahiliyah ada yang karom, ya. Karom itu apa? Dermawan. Nah, di antaranya, ya, orang atau anak itu sangat berbakti kepada ayah ibunya, dan mereka sangat aib, ya, tidak mau kalau dikatakan kau pembunuh orang tua, ya, cela. Ini merupakan apa? Celaan. Ibunya ingin membuat Sa'ad susah, sempit, ya. Dan antum tahu di sini, ini ibunya ingin agar Sa'ad keluar dari agama Islam. Kemudian melakukan namanya mogok makan dan mogok minum. Dari sini kita tahu bahwa mogok makan, mogok minum dari ajaran orang jahiliyah. Jadi kalau ada mogok-mogokan itu, mogok makan, mogok minum, itu niru-niru kaum jahiliyah itu. Ya. Fakultu, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, maka aku berkata, la taf'ali ya ummah, jangan kau lakukan wahai ibuku. Fa inna li la ada'u dini hadha li syai'in. Saya tidak akan pernah keluar dari agamaku ini karena sebab apapun. Famakathat yawman wa laylatan lam ta'kul fa asbahat qad jahadat. Nah, betul nih. Ibunya, ya, itu sehari semalam enggak makan, tidak minum, sampai payah. Ya. Enggak makan, enggak minum sehari semalam, payah tidak? Payah, ya. Makathat yawman akhar wa laylatan ukhra la ta'kul fa asbahat qad ishtadda jahduha. Ya. Kemudian di hari berikutnya, sehari semalam enggak makan lagi, enggak makan, enggak minum. Bertambah payah ibunya ini. Falamma ra'aitu dzalika, qultu, ketika aku melihat hal tersebut, aku berkata, ya ummah, ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadha li syai'in fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli fa akalat. Wahai ibuku, anti tahu demi Allah, seandainya anti atau jika engkau memiliki 100 nyawa keluar darimu satu-satu, terlepas darimu satu-satu, ma taraktu dini hadza li syai', saya tidak akan pernah meninggalkan agamaku atau tidak akan pernah keluar dari agamaku dengan sebab apapun. Kalau engkau mau, makanlah. Kalau engkau mau juga tidak mau makan, maka jangan makan. Jadi ibunya ketika melihat Hazm, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini enggak akan keluar dari agamanya, maka ibunya akhirnya makan pula. Akhirnya makan. Kalah ibunya, ya. Nah ini, ikhwan.
Jadi ibunya memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk keluar dari agama Islam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, menyekutukan aku, maka dengan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan engkau mentaati keduanya. Di ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, "Alal mar'i al-muslim as-sam'u wa ta'ah." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat. Bima ahab wa kariha, dalam perkara yang dia sukai atau dia tidak sukai. Illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali kalau diperintah untuk melakukan maksiat. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila diperintah untuk berbuat maksiat, tidak ada ketaatan. Maka dibangun di atas ini, ikhwah yang Allah muliakan, kita lihat beberapa perkara yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, apabila ada orang tua, baik ayah atau ibu ya, memerintahkan anaknya atau putrinya pergi ke dukun, ke orang pintar, maka tidak ada ketaatan pada keduanya. Ya. Jadi kalau misalkan orang tua kita nyuruh pergi datangi dukun tuh, kayaknya kamu nggak laku-laku, laki-laki nggak laku-laku, ini nggak dapat jodoh nih perempuan nih, coba pergi ke dukun, cari dukun dulu supaya manjur. Ya, ada istilah cinta ditolak dukun bertindak gitu ya. Ditaati tidak? Haram hukumnya ditaati. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi ramal, orang pintar atau dukun, kemudian membenarkan ucapannya, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh taat kepada orang tua kalau orang tua merintahkan kemana? Ke dukun, ke peramal, orang pintar, ya. Coba diramal, kayaknya bisa ngelihat tuh tangannya gimana, jalur kehidupannya gimana, gitu ya. Ini hukumnya apa? Haram. Nggak boleh taat. Orang tua kita nyuruh begini. Ya. Berikutnya, idza amara al-walidu ibnahu bi an yahlifa bi ghairillah fala ta'ata lahu. Kalau misalkan orang tua memerintahkan anaknya untuk bersumpah menyebut nama selain Allah, maka taat atau tidak? Tidak taat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Begitu juga begini, ikhwah. Ana sering dengar ya orang mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Ini juga tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Jadi tidak boleh bersumpah menyebut nama Rasulullah. Betul, beliau adalah utusan Allah, Nabi kita yang kita cintai. Dan beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk tidak bersumpah dengan atas namanya. Tidak boleh menyamakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Kalau kita cinta pada beliau, kita ikuti nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam.
Ini sering kita dengar. Ya. Sering kita dengar orang ucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Sekali lagi, ini ucapan yang keliru, yang salah, dan harus ditinggalkan. Karena Rasul kita SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Jadi kalau bersumpah atas nama Allah saja, demi Allah. Nggak boleh demi langit, nggak boleh. Demi bumi, ya, demi langit dan bumi, ya. Terus demi apa lagi? Demi matahari, demi bulan, demi bintang, demikian. Ya, kalau demikian bukan sumpah ya. Nah, jadi yang Allah muliakan, seandainya orang tua memerintahkan anaknya untuk menyebut dalam sumpahnya selain Allah, hukumnya tidak boleh ditaati. Idza amara al-walidu binnahu an yashtariya lahu khamran fala ta'ata lahu. Kalau ada orang tua nyuruh anaknya ya beli khamr, minuman keras, taat tidak? Tidak taat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr itu, ya, arak, minuman keras, wal maisir, dan judi, wal ansab wal azlam, ya, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, kemudian pakai berhala, menyembah berhala dan seterusnya, ya. Itu perbuatan apa kata Allah? Perbuatan yang najis. Ya. Dan Allah suruh jauhi. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menang, beruntung. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya minum khamr, beli khamr, ya, maka tidak boleh ditaati. Tentang khamr ini, ikhwah, Rasul SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud yang lainnya, hadisnya sahih, Rasul berkata begini, "La'anallahul khamra." Allah melaknat khamr. Jadi khamr terlaknat tidak? Terlaknat. Kalau orang minum khamr, ya, berarti dia minum minuman yang terlaknat. Wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila thamaniha. Allah melaknat khamr, peminumnya. Allah juga melaknat peminumnya. Allah juga melaknat orang yang menuangkannya. Allah juga melaknat penjualnya. Allah juga melaknat pembelinya. Allah juga melaknat asiraha, yang memerasnya. Allah juga melaknat orang yang minta diperaskan. Allah juga melaknat orang yang mengantarkannya, hamilaha. Dan Allah melaknat orang yang diminta untuk diantarkan kepadanya. Dan Allah juga melaknat orang yang memakan harga khamr itu. Jadi semuanya terlaknat yang berhubungan dengan apa? Khamr. Ya. Jadi kalau disuruh beli khamr, jangan mau. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya, kalau ada orang tua yang nyuruh anaknya untuk makan riba, taat tidak? Tidak taat. Karena apa? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba
ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta riba yang berlipat-lipat ganda. Ya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam asyaddu 'inda Allah min 36 zaniyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba yang dia makan. Naudzubillah. Itu lebih keras di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 36 berzina. 36 zina atau perzina. Ya. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Hakim, ar-riba 73 baban. Riba itu ada 73 bab, 73 pintu. Jadi pintu keburukan ya. Aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummahu. Yang paling rendahnya itu dari riba ini, dosa riba itu seperti seseorang menikahi ibunya, berzina sama ibunya. Wal'iyadzubillah. Ya. Nah. Jadi kalau misalkan orang tua nyuruh makan riba, maka tidak taat. Wa idza amara al-walidu ibnahu bi an yad'u ghairallahi minal amwati wa ghairahum fala ta'ata lahu. Wa dzalika li'anna ad-du'a ibadatun man sarafaha li ghairillahi faqad asyraka. Apabila orang tua memerintahkan anaknya untuk berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang yang mati atau selain mereka, taat tidak? Tidak taat, ya. Karena apa? Karena doa ini ibadah dan tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Ya. Nah, berikutnya ini contoh-contoh supaya kita lebih paham. Ya. Wa idza amaratil ummu ibnataha bitabarruji was-sufuri litatahassal 'ala 'arisin fala ta'ata laha. Kalau ada orang tua memerintahkan putrinya, anak wanita, untuk tabarruj, kalau keluar boleh dandan, boleh nggak pakai jilbab, misalkan ya, taat tidak? Tidak boleh taat. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketiga, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak boleh para wanita itu bertabarruj seperti tabarrujnya kaum jahiliyah yang pertama. Ini menunjukkan ikhwani fillah, tabarruj itu gayanya kaum jahiliyah. Oleh karena itu enggak benar kalau dikatakan bahwa jilbab itu budaya Arab. Ya. Justru budaya Arab itu apa? Tabarruj. Arab jahiliyah maksud saya. Ya. Jadi budaya Arab itu adalah bertabarruj, bersolek, tidak menutup aurat. Itu budaya Arab jahiliyah. Adapun ya, Islam memerintahkan kita, memerintahkan anak-anak wanita kita untuk apa? Memakai jilbab, menutup aurat. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, akhrajahu at-Tabrani fil Mu'jam al-Awsat. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat. Kata Rasul SAW, sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyatun 'ariyat
ala ru'usihinna ka'asnimatil bukht il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada di akhir dari umatku nanti para wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya. Di atas kepala-kepala mereka ada seperti punuk onta, ya. Il'anuhun, laknatilah mereka karena mereka itu terlaknat. Ini yang bicara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian orang zaman sekarang, wih, sadis ini. Ya tidak? Masa sih? Gitu. Banyak yang nggak tahu atau tahu tapi nolak. Ya. Jadi zaman sekarang ada sebagian orang atau beberapa orang atau banyak, ya, kalau disampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak percaya. Mereka menolak, ya. Atau mengatakan maknanya bukan begitu, gitu ya. Seperti itu. Padahal jelas sekali. Nah, wa idza amaratil ummu ibnataha aw amara al walidu ibnahu bi huduri jalasatil ikhtilat ma bainar rijali wan nisa al ajanib fala ta'ata lahuma. Apabila seorang ibu memerintahkan putrinya atau seorang ayah memerintahkan putranya untuk hadir di majlis ikhtilat, bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan, ya, maka taat tidak? Tidak boleh taat. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 53, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalika atharu liqulubikum wa qulubihin." Apabila kalian bertanya kepada mereka, ya, atau minta kepada mereka, pada istri-istri Nabi tentang sebuah keperluan, maka mintalah dari balik atau di belakang hijab. Hal itu lebih suci untuk hati kalian dan hati mereka. Jadi, ikhtilat kalau diperintah oleh siapapun, maka tidak ada ketaatan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Hati-hati. Jangan masuk menemui para wanita. Faqala rajulun, kemudian ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Rasul menjawab apa? Al-hamu al-maut. Ipar itu kematian. Ya. Ini menunjukkan bahwa ikhwati fillah harus berhati-hati. Ya. Nah, sebagian kita ini enggak paham masalah ini. Apalagi zaman sekarang, ya. Disangkanya ipar itu sudah jadi saudara saja, satu keluarga. Padahal enggak. Ya. Seorang laki-laki menikahi siapa? Seorang wanita. Wanita tersebut punya adik perempuan. Adik perempuannya ipar bukan? Iparnya. Hati-hati. Ya. Tidak boleh berduaan, tidak boleh jalan-jalan bersamanya. Sekarang kayaknya biasa saja, padahal enggak boleh. Atau seorang laki-laki menikahi wanita, laki-laki ini punya adik atau kakak laki-laki. Kemudian diantar ke sana kemari oleh istrinya, oleh siapa? Oleh adik atau kakaknya. Alhammu kata Rasul maut, dan banyak kejadian perzinahan gara-gara seperti ini. Ya, wal iyadzu billah. Baik. Wa idza amara az-zawj zawjatahu an tatazayyana lahu binams hajibaiha fala ta'ata lahu. Nah, kalau ada seorang suami nyuruh istrinya untuk berdandan, berhias,
Caranya dengan cara mencabuti bulu alis, diganti dengan arang. Ya, alis diganti dengan arang atau apa pensil dan seterusnya. Ya, taat tidak? Tidak taat. Karena Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Allah melaknat wanita yang menato dan yang ditato. Jadi tato ini hukumnya haram apa halal? Haram. Nah, jangan sampai kita masuk ke laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini wal'iyadu billah, banyak orang yang kayaknya mau ditato. Kayaknya tato itu sesuatu yang keren gitu ya. Padahal jelek kelihatannya. Ya. Wajah bagus-bagus ditato. Badan bagus-bagus ditato. Banyak yang menyesal. Selain itu, mal'un, dilaknat sama Allah. Ya. Wanamisat wal mutanamisat. Wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang minta dicabut bulu alisnya. Jadi yang mencabut bulu alis ini mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan sesuatu yang ringan ini. Ya. Alis sudah bagus-bagus, ya. Diganti dengan arang. Ini musibah. Ya. Jadi jelek. Kena hujan hilang alisnya. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala kasih alis, Masya Allah, akhi. Itu luar biasa. Nah, wal mutafallijati lil husn. Kemudian Allah melaknat wanita-wanita yang mengikir giginya. Giginya dikikir, gigi bagus-bagus. Dibikin gigi taring kayak macan. Ya. Gigi yang bagus-bagus biarin aja. Ya. Al-mughayyirat khalqallah, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau suami minta kepada istrinya untuk cabut bulu alisnya, taat tidak? Tidak taat. Tapi kalau suruh berdandan di rumah dengan dandan yang wajar, harus taat tidak? Taat. Taat. Dandannya di rumah, itu bagian hak dari suami. Bahkan kata Rasul, khairun nisa itu. Khairun nisa man tasurruka idza absarta. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik wanita itu adalah yang membuat kau senang ketika kau memandangnya. Karena apa? Dia pandai berdandan. Enggak mesti berdandan dengan dandanan seperti seperti ondel-ondel, enggak. Dandan biasa saja, rapi, ya tidak. Mau pakai lipstik, pakai, tapi di rumah. Gitu ya. Jangan pakai pakaian yang habis dari dapur, bau dapur, nyambut suaminya, Masya Allah, suami pusing dari luar, pulang, tambah pusing di rumah. Ya. Habis jatuh ketimpan tangga ini. Ya tidak? Nah, itu hak suami. Jadi untuk para wanita perhatikan hal ini. Jangan seperti sebagian orang, ya Masya Allah baru nikah sepekan, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, wangi gitu ya. Wangi, tapi setelah berjalan sebulan lebih, 2 bulan lebih, bau remason. Yang tadinya bau wangi, bau remason, bau koyok, semua ada semua. Ya ada. Jadi hak suami harus diperhatikan. Ketika suami memerintahkan hal yang baik diterima. Ya, tapi kalau misalkan tadi memerintahkan berdandan tapi dandannya ini menyelisih syariat, maka tidak ada ketaatan. Misalkan
Nanti kalau keluar nggak usah pakai jilbab ya, misalkan gitu. Karena sayang-sayang rambutnya bagus. Ya. Nah, ini taat tidak? Tidak taat. Ya. Wajib tidak taat. Nah. Wa idza talaba az-zawju min zawjati an ya'tiyaha fi duburiha fala ta'ata lahu. Seandainya suami minta ke istrinya untuk berhubungan tapi lewat duburnya, maka taat tidak? Tidak taat. Karena Rasul SAW bersabda apa? Mal'unun man atamra'atan fi duburiha. Terlaknatlah orang yang menggauli istrinya lewat duburnya. Jadi mal'un. Ya. Dan Rasul SAW bersabda, la yanzurullah ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang menggauli istrinya lewat duburnya. Ya. Jadi hukumnya haram. Nah, inilah faedah yang kedua. Faedah yang kedua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sekarang masuk ke faedah yang ketiga. Jadi faedah yang pertama tentang hikmah. Faedah yang kedua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kemudian faedah yang ketiga adalah bertakwa. Hendaknya kita takut menghadapi suatu hari yang semua kita akan kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 281, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah kalian semua terhadap satu hari yang kalian semua pasti akan dikembalikan kepada Allah. Ini sebuah kepastian. Ini sebuah keyakinan. Ya. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita tidak lama hidup di dunia, akhi. Ya. Sekarang tinggal ngitung umur kita nih, dan belum tentu juga kita sampai umur 60 tahun atau 70 tahun. Ya, belum tentu. Oleh karena itu, hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut berdiri kelak di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat. Nah, di surat Luqman ayat 15 tadi, Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. "Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian kepadakulah kalian semua dikembalikan dan aku kabarkan kalian semua dengan apa yang pernah kalian lakukan. Nah, Syekh rahimahullah berkata, "Atadruna limadza yarji'ul ibadu ba'dal mauti ila Allah?" Tahukah antum semua kenapa atau untuk apa hamba-hamba itu dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat? Ya. Jawabannya adalah liyakifu baina yadayhi wa yuhasibuhum ala ma amilu fid dunya in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Mereka diberdirikan kelak di hadapan Allah, kemudian Allah menghisab mereka, menghisab amal mereka yang pernah mereka lakukan di dunia. Apabila baik, maka mendapatkan pahala. Apabila buruk, maka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Qala al-Fudail ibn Iyad li rajulin kam atat alaika? Fudail bin Iyad pernah berkata kepada seseorang, bertanya dia, kam atat alaika? Maksudnya berapa umurmu? Ya, sudah berapa tahun? Dia menjawab situna sanah, 60 tahun. Ya. 60 tahun atau 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad berkata, fa anta munzu sittina sanah tasiru ila rabbika yushiku an tablugha. Engkau
sejak 60 tahun berjalan kepada Rabbmu dan hampir-hampir kau akan berjumpa. Akan sampai. Faqala ar-rajul, kemudian laki-laki tersebut mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala al-Fudail, kemudian Fudail bin Iyad berkata, ata'rifu tafsirahu? Apakah engkau tahu tafsirnya? Tafsir perkataan engkau tadi. Tahu tidak tafsir makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Taqul, engkau berkata, ana lillahi abdun wa ilaihi raji'. Ini maknanya. Aku adalah hambanya Allah. Aku adalah miliknya Allah. Dan aku pasti kembali kepadanya. Faman alima annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji' falya'lam annahu mauquf. Maka barang siapa yang mengetahui bahwa ia merupakan hambanya Allah dan ia pasti kembali kepadanya, maka hendaknya dia tahu bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah kelak. Wa man alima annahu mauqufun, dan barang siapa yang tahu bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah kelak, falya'lam annahu mas'ulun, maka hendaknya dia tahu bahwa dia itu pasti akan ditanya. Wa man alima annahu mas'ulun, dan barang siapa yang tahu bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban, dia akan ditanya, falyu'idda lis-su'ali jawaba, maka hendaknya dia persiapkan jawaban untuk pertanyaan kelak. Faqala ar-rajul, maka laki-laki tersebut bertanya, famal hilah? Hilahnya bagaimana? Ya, maksudnya usaha apa yang harus dilakukan? Qal, Fudail bin Iyad berkata, yasirah, sangat ringan. Mahia, apa itu? Fudail bin Iyad menjawab, tuhsinu fima baqiya yugfaru laka ma madha. Engkau hendaknya berbuat baik di sisa waktumu. Maka yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima madha wa ma baqiya. Karena sesungguhnya engkau, apabila engkau ini melakukan keburukan di sisa waktu, di sisa umurmu, maka engkau akan disiksa dengan apa yang telah lalu dan dengan sisa waktumu. Nah, ini faedah yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sudah masuk Isya? Hah? Sudah ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.